Selamat pagi, sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis pagi hari ini kita akan membahas tentang sebuah judul yang menarik, yaitu Everybody is a Risk Manager. Tentunya bersama narasumber yang luar biasa, Bapak Lukman Syekh. Beliau adalah Direktur PT Panca Budi Indonesia Tbk, dan kemudian dosen tamu S1 dan S2, dan sekaligus pembicara tamu ya dari beberapa universitas di DKI Jakarta, dan juga narasumber Kontan Bisnis Indonesia, Tribun, dan Investor Daily. Saya sapa dulu narasumber yang luar biasa. Apa kabar Pak Lumansyah? Selamat pagi. Baik, pasiennya Pak. Selamat pagi para tribuner, juga salam sehat selalu dan salam sukses selalu untuk semoga di tahun 2024 ini kita mendapatkan kesuksesan dan mendapatkan suatu hal yang baik. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih, sukses untuk kita semua ya Pak ya. Tentunya kita juga mendoakan Pak Lukman sehat-sehat, sukses selalu, karir lebih bagus, dan kemudian bersama perusahaan dan dimanapun berada sebagai pembicara, sebagai dosen juga berkembang, menginspirasi banyak orang. Nah, Ya, sahabat Tribuners, Pak Lukman sudah beberapa kali memberikan sharing di Tribuners, kepada Tribuners, pada Tribun Medan, dan kita juga sangat bahagia ya, karena Pak Luman sendiri adalah pakarnya di bidang corporate sekretaris, director, dan juga pembicara tamu di berbagai universitas dengan pengalaman yang sangat banyak. Mudah-mudahan setiap kesempatan dari Pak Luman itu akan menjadi sebuah pembelajaran informasi baru, knowledge baru yang akan membuat sahabat Tribuners menjadi semakin berwawasan dan maju serta berkembang ke depannya. Nah, sahabat Tribuners, bersama Pak Luman, hari ini kita akan membahas tentang risk management. Jadi tentunya risk management ini adalah sebuah risiko ya, risiko dari sebuah korporasi yang harus kita pelajari aspeknya seperti apa dan mengapa dibutuhkan risk management, supaya perusahaan itu senantiasa selalu aware ya, bukan berarti kita takut terhadap risiko, karena tanpa risiko juga kita tidak akan mengalami kemajuan. Jadi risiko yang termanage dengan baik maka akan membuat kita lebih hati-hati dan risikonya dapat diminimalkan sehingga perkembangan aktivitas perjalanan ke depannya semakin baik. Nah, Pak Lukman berbicara tentang risk management. Nah, ini tentunya kalau di ISO 9001 2015 itu adalah sebuah mandatori ya yang wajib diketahui oleh seluruh departemen head supaya mengetahui risiko apa saja ke depan. Nah, menurut pengalaman dari Pak Luman, risk management di sebuah perusahaan itu seperti apa? Apakah level tertentu? Apakah eh, tidak semua perusahaan wajib menjalankannya? Dan mengapa harus belajar tentang risk management? Apakah ada kaitannya dengan dunia internasional yang harus kita pelajari, karena dampaknya bisa saja berdampak kepada lokal, walaupun kejadiannya yang sangat jauh seperti itu. Pak Luman sebagai pakarnya, silakan memberikan informasi. Semoga kita bisa belajar banyak dari Bapak. Thank you Pak, silakan Pak. ya. Terima kasih Pak Sianit. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, Direktur PT Panca Budi Daman Tbk. Jadi pertanyaan Pak Sianit ini, saya coba menggambarkan kejadian di awal tahun. Ada sebuah gempa di Jepang yang cukup besar ya, kisaran di sekitar 7,4 skala Richter. Saya ini eh, sangat interesting sekali dengan budaya orang Jepang, Pak. Jadi budaya orang Jepang itu budaya yang peduli terhadap risiko. Jadi semua orang yang di Jepang itu dituntut untuk budaya risikonya kuat, Pak. Jadi risk management itu harus di setiap level, Pak. Baik dari level yang di bawah, kemudian sampai level CEO, itu harus memiliki risk management yang baik. Jadi everybody is risk manager, Pak. Kalau saya bilang, Pak, semua orang harus punya risk manager baik. Nah, saya cerita lagi dengan budaya orang Jepang, Pak. Kalau di Jepang itu, kalau apalagi di musim hujan, mereka selalu membawa payung, Pak. Jadi sedia payung sebelum hujan. Makanya waktu pada saat gempa bumi di Jepang, Pak, mereka rakyatnya udah punya suatu persiapan jadinya. Jadi kalau kita lihat di Jepang itu smartphone mereka itu terhubung sama BMKG-nya Jepang, Pak.
Jadi warga Jepang udah dikasih warning bahwa terjadi suatu gempa bumi, ya kan? Mereka sudah punya persiapan melakukan perlindungan diri. Mereka juga sudah punya persiapan bagaimana apa yang harus mereka lakukan. Jadi dengan risk management yang baik harus punya suatu budaya seperti budaya risiko yang baik. Jadinya harus setiap level ya semua orang harus memiliki manajemen risiko yang baik. Jadi everybody is risk manager gitu Pak. Jadi kalau kalau ke depan 2022 tuh sekitar hampir 10%, di Amerika juga mencapai 10%, akibatnya The Fed menaikkan suku bunga. Jadi efeknya itu cukup besar untuk kondisi global. Jadi itu Pak. Menarik, Pak Lukman. Jadi artinya risk management itu kita bukan hanya di internal perusahaan ya, di dalam negeri, tetapi risk management itu ada kaitannya dengan kondisi internasional juga ya, seperti geopolitik dan stabilitas keamanan internasional ada dampaknya. Jadi everybody is a risk manager, wajib mengetahui risiko-risiko apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, idealnya bagi perusahaan, Pak, risk management, everybody ya, as a risk manager, risk management apa yang perlu diketahui, seberapa besar misalnya komposisi wajib diketahui eksternal atau internal, kemudian poin-poin saja apa saja sehingga sahabat Tribuners itu bisa setidaknya bisa mendapatkan inspirasi dan memahami secara garis besar, Pak, garis besar supaya ada ya seperti yang Pak Lukman Hakim sampaikan bahwa sedia payung sebelum hujan ya Pak ya. Jadi ya apalagi sekarang kan kita lihat di 2024 itu banyak kita cerita sudah transformasi teknologi. Sekarang banyak perusahaan, banyak konsorsium atau konferensi itu membicarakan tentang artificial intelligence menjadi sebuah potensi yang sangat besar ke depannya. Electronic vehicle ya, mobil listrik ini bentar lagi BYD akan masuk ya, akan meramaikan pasar mobil listrik di Indonesia. Ada yang sudah hybrid, dan BYD kita tahu ini salah satu perusahaan yang bisa head to head dengan Tesla internasional ya. Beliau BYD ini dengan berbagai varian yang mobil listrik yang seperti sedan dan SUV itu akan segera masuk ke pasar Indonesia. Sekarang kabarnya sedang menjalani prosedur untuk tes untuk kelayakan di Indonesia. Nah, persiapan apa Pak yang menurut Pak Lukman itu harus diperhatikan supaya kita tetap aware, jangan sampai suatu ketika kita sudah mengalami kemunduran, kerugian, dan akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Lukman silakan Pak. Ya, jadi kalau untuk di perusahaan biasanya simpel aja Pak, ya kan. Kalau untuk perusahaan baik menengah maupun perusahaan atas, ya kan, itu risiko keuangan itu pasti nomor satu Pak. Jadi risiko keuangan pertama risiko kenaikan suku bunga, risiko fluktuasi nilai tukar. Jadi kalau suku bunga naik 1% atau 2%, kita juga mengalami peningkatan biaya gitu. Kemudian juga fluktuasi nilai tukar, kalau kenaikan sekitar 1-2% juga mengalami suatu peningkatan biaya. Kemudian risiko operasional seperti kenaikan bahan baku, ya contohnya seperti kejadian seperti kayak kondisi dari eksternal gitu ya. Kalau dari eksternal misalnya harga minyak itu naik, otomatis transportasi naik, kemudian bahan baku juga naik. Nah itu mempengaruhi operasional perusahaan. Kemudian kita balik lagi kalau ke masalah teknologi AI ini menurut saya juga suatu ancaman ya Pak, bisa jadi suatu ancaman atau bisa jadi suatu peluang ya. Salah satunya ancaman kalau untuk bisa juga pengurangan sumber daya manusia karena dengan kecanggihan AI. Tapi juga bisa juga risiko itu bisa juga menjadi suatu peluang. Jadi dengan menggunakan AI bisa juga mempercepat suatu proses gitu Pak ke depan gitu. Dengan dibantunya dengan AI juga kita bisa membuat suatu decision yang cepat. Jadi dengan kecanggihan AI ini kita bisa juga mendapatkan suatu decision yang sangat ya, walaupun yang kompleks atau segala macam, kita bisa mendapatkan suatu proses yang cepat gitu. Jadi risiko itu seperti ancaman dan peluang Pak. Contohnya di pandemi COVID Pak, ada suatu risiko di pandemi COVID, tapi juga ada suatu peluang. Dengan adanya
pandemi COVID ada namanya online food delivery, Pak. Contohnya seperti kayak GrabFood, ShopeeFood, GoFood, ya kan. Ada kecanggihan teknologi yang dibangun, ya kan. Kita jadi menggunakan seperti online food delivery, Pak. Jadi itu. Kemudian juga seperti teknologi Zoom juga dengan adanya pandemi COVID juga kita bisa menggunakan meeting dengan menggunakan online meeting gitu, Pak. Jadi risiko itu bisa menciptakan suatu ancaman dan peluang juga ke depan gitu, Pak. Tergantung bagaimana kita bisa manage risk, kemudian juga kita bisa melakukan suatu perbaikan yang berkelanjutan ke depannya gitu, Pak. Menarik, Pak Lukman. Artinya resiko yang paling utama adalah ada berkaitan dengan resiko finansial atau keuangan ya, Pak ya. Iya, Yang harus Pak. diperhatikan, misalnya margin yang semakin menurun dan kemudian resiko keuntungan yang semakin menurun, bahkan sudah menyebabkan kerugian, harus dicari problemnya seperti apa. Misalnya terjadi penurunan penjualan yang tajam. Kita harus tahu resikonya seperti apa. Semakin lama semakin turun, walaupun masih profit, tapi akan menyebabkan kerugian di masa yang akan datang. Maka perlu dicari solusinya ya. Pertama, finansial, Pak ya. Kemudian yang kedua, analisis kekuatan dan kelemahan. Tentunya ada opportunity ya. Setiap ada resiko, pasti ada kesempatan. Resiko COVID, kita secara kesehatan, tapi opportunity di online delivery food, dan kemudian teknologi, artificial intelligence juga berkembang sangat pesat sekali. Dampaknya, Pak, kalau kita cerita, apakah kalau misalnya, ya udah hadapi aja. Dan kenapa harus analisis resiko segala? Ya, apa yang dihadapi, situasi persaingan yang kita hadapi aja. Misalnya, katakan ada perusahaan seperti itu, yang tidak menganalisis resiko dan peluang. Kira-kira dampaknya seperti apa, Pak Lukman? Jadi kalau kita bisa mengantisipasi risiko, Pak, kita bisa lakukan identifikasi risiko. Jadi identifikasi risiko dan kita juga bisa melakukan suatu risk treatment. Bagaimana menangani risiko ini, Pak? Contohnya, Pak, misalkan fluktuasi nilai tukar. Jadi kalau kita sudah tahu dari histori bahwa nilai tukar itu selalu berfluktuasi, Pak. Kemudian kita melakukan risk treatment, Pak. Penanganan risikonya bagaimana? Penanganan risikonya itu bisa kita menggunakan proteksi nilai tukar atau hedging, ya kan? Kita menggunakan fasilitas hedging melalui perbankan. Jadi kita bisa mengurangi risiko. Jadi dengan kita melakukan hedging itu kita bisa tahu cost yang kita harus bayar itu sebesar berapa. Jadi risikonya lebih terukur, Pak. Gini. Jadi calculated risk jadinya. Jadi kita bisa secara bisnis kita bisa tahu risiko ke depan. Kemudian kalau risiko operasional, kita misalkan kita melakukan asuransi terhadap pabrik kita, kemudian asuransi terhadap bahan baku. Apabila suatu terjadi force major seperti kebakaran, kita bisa menanggulangi dengan biaya hanya sekecil mungkin gitu. Dengan cost asuransi kan kurang lebih sekitar 2-3% dibanding kita harus menanggung 100% biaya yang kita keluarkan. Jadi risk treatment itu penting. Jadi dengan kita bisa mengantisipasi risiko, kita akan membangun suatu penanganan risikonya menggunakan asuransi atau menggunakan proteksi hedging, Pak, ke depannya gitu, Pak. Supaya tidak menjadikan risiko itu menjadi dampak yang signifikan, Iya, kehilangan segalanya ya, Pak ya. ya. Jadi kita Dan menghindari suatu dampak yang sangat besar. Jadi kita bisa mengurangi dampaknya, Pak. Mengurangi suatu kerugian gitu, Pak. oke, menarik Pak Luman. Kalau aplikasinya di perusahaan, bagaimana kita menanamkan bahwa everybody is a risk manager? Bagaimana kita menanamkan pola pikir atau cara pandang sehingga everybody aware terhadap yang namanya risk, sehingga mereka sensitivity itu menjadi semakin meningkat sehingga dapat menjadi alarm seperti yang Bapak sampaikan. Di Jepang itu ada alarm sebelum gempa. Everybody sangat aware, begitu terjadi gempa mereka juga apa namanya itu lebih terarah, misalnya kumpul di satu titik pertemuan dan kemudian turun ke tangga darurat, dan mereka sudah sangat aware seperti itu. Bagaimana menciptakan itu? Kalau kita di Jepang, ya lihat baru terjadi bulan lalu ya Pak ya, Ya. bulan lalu atau bulan ini yang Japanese Airlines yang bertabrakan dengan pemadam pesawat untuk rescue, tetapi Japanese Airlines dengan 200
200 atau 300 penumpang dalam tempo kurang dari 2 menit, Pak, dapat rapi, terselamatkan semuanya bersama pilot. Dan bahkan pilot adalah orang yang terakhir menunggu di pesawat, turun, baru dia kemudian bersama penumpang turun di yang terakhir, dan semua selamat. Ini luar biasa, Pak. Artinya kecepatan, ketelitian, keterlatihan ini menjadi sebuah faktor. Bayangkan 2 menit untuk berapa ratusan penumpang, itu adalah hal yang luar biasa sekali. Bagaimana Pak Lukman kalau kita implementasi di sebuah perusahaan supaya everybody kan Pak, kan bukan hanya di level pemimpin tertinggi yang wajib atau mengetahui, tapi di level supervisor maupun staff itu mereka aware untuk risk management. Katakanlah yang paling sederhana Pak ya, misalnya kita nampak kalau ada keran air yang masih mengalir, sedangkan di bak sudah penuh, menutup itu juga salah satu kepedulian ya Pak Lukman. Iya, Pak. Bagaimana meng-create value untuk seperti dan habit yang seperti itu Pak Lukman? Mungkin Ya, bisa kasih tips kepada kita semua. jadi yang saya katakan itu everybody is risk manager, Jam. Jadi risiko itu kita harus bangun di setiap level, Pak. Bukan hanya di level atas saja, tapi di level bawah. Contohnya di level bawah, misal office boy, Pak. Kalau office boy, kalau membersihkan lantai itu, kalau lantainya sampai basah, otomatis kan orang akan terpleset. Jadi mereka juga harus Ya. mengantisipasi risikonya juga. Kemudian juga di setiap bagian, Pak. Contohnya nggak hanya risiko itu hanya milik bagian keuangan saja, ya kan? Nah, seperti risiko nilai tukar, kemudian risiko suku bunga, tapi juga milik untuk bagian marketing. Bagaimana marketing juga punya risiko persaingan, risiko dari daya beli turun, kemudian juga risiko eksternal gitu. Kemudian juga bagian legal, Pak. Legal pun punya suatu risiko kalau dari eksternal tuh seperti peraturan. Kemudian juga bagian legal bagaimana dia bisa mengantisipasi risiko, mengurangi apa namanya dampak. Contohnya kalau misalkan bagian legal lupa memperpanjang perizinan, memperpanjang merek kita, otomatis kita akan berisiko juga, Pak. Jadi risiko itu bukan hanya di setiap level, tapi juga di setiap bagian, Pak. Jadi semua orang itu harus menanggung risikonya gitu, Pak. Jadi semua orang itu harus bisa membentuk kalau suatu perusahaan itu harus bisa membuat suatu budaya risiko. Jadi everybody itu harus menjadi suatu budaya. Seperti contohnya di Jepang, bagaimana bisa mengantisipasi pada saat terjadi suatu bencana alam atau terjadi suatu kecelakaan. Memang orang Jepang sudah punya suatu budaya, Pak. Sudah tertanam dari dalam diri mereka bagaimana bisa mengantisipasi suatu risiko gitu, Pak. Nah, Pak, ini menarik. Artinya memang harus dibuat menjadi sebuah culture ya, atau budaya yang dijalankan secara berkesinambungan. Dari prakteknya, Pak, bagaimana Pak? Apakah sosialisasi, meeting, bagaimana membentuk karakter dan behavior seperti itu? Apakah melalui seperti ada training, kemudian ada briefing, ada meeting, dan bagaimana memastikan ini berjalan dengan baik? Mungkin dari pengalaman Bapak eh, eh, banyak menganalisis banyak perusahaan dan termasuk melakukan apa ya research bersama mahasiswa-mahasiswa, apa yang the best practice-nya Pak? Ya, jadi untuk mengantisipasi risiko ini harus dilakukan secara berkala, Pak. Bukan hanya sekali, jadi secara berulang. Jadi kita perlu melakukan suatu namanya perbaikan yang berkelanjutan ke depannya, Pak. Jadi selain menjadikan risiko ini sebagai suatu budaya, kemudian kita juga bisa harus melakukan suatu continuous improvement, Pak. Jadi perbaikan terus-menerus, ya kan? Apakah jadi misalnya dari suatu kejadian kita bisa mempelajari kejadian ini. Jadi ke depannya itu kita tidak bisa mengulangi suatu kesalahan lagi. Jadi ada suatu perbaikan berkelanjutan ke depannya, Pak. Jadi kita membuat suatu penanganan yang baik untuk mencegah suatu risiko gitu, Pak, risiko kerugian. Yang penting Menarik. perbaikan Ya, kelanjutannya, Pak, ke depannya. ya, continuous improvement itu harus dijalankan secara Ya, berkala ya. Nah, continuous. dalam setahun kan ada 12 bulan Pak. Improvement apa yang dilakukan sehingga
ini dapat berjalan dengan baik? Apakah setiap bulan, setiap semester, atau setiap tahun? Dan apakah improvement itu dampaknya seperti apa? Apakah minor, mayor, eh, dari segi kajian, bagaimana pengukurannya yang lebih relevan, Pak? Ya, itu semua tergantung, Pak. Jadi kalau misalkan kayak fluktuasi nilai tukar kan itu bisa everyday juga, bisa juga. Nah, tergantung dari suatu penanganan resikonya bagaimana. Jadi kalau ada yang sifatnya fluktuasi, ada juga yang sifatnya tidak terlalu berfluktuasi gitu. Memang kalau yang seperti contohnya kayak nilai tukar pun kita harus bisa mengantisipasinya secara berkelanjutan day to day gitu. Karena nilai tukar bergerak setiap hari gitu kan. Ada juga yang seperti nggak harus day to day, bisa juga mingguan atau bulanan yang kita harus perbaiki ke depan. Nggak. Jadi kita melihat suatu kejadian, apakah dampaknya itu membuatnya berfluktuasi tiap hari atau bagaimana gitu, Pak. Menarik. Melihat Jadi dampaknya, Pak. dampaknya ya. Iya. Dan dari harian, kemudian bulanan, mingguan, bulanan, dan diakumulasi menjadi apa tahunan ya. Sehingga dari ini menjadi sebuah apa namanya itu menjadi sebuah habit ya, bahwa menjadi habit continuous improvement itu harus dilakukan secara terus-menerus. Pak Iya. Lukman, apakah karyawan perlu di training secara khusus untuk CI-nya? Saya rasa sih kalau untuk namanya everybody's risk manager, Pak, itu eh, ti- tidak perlu melakukan suatu training secara khusus. Jadi kita bagaimana suatu membangun budaya risiko aja, Pak, antisipasi ke depan. Jadi bagaimana setiap bagian atau setiap level risiko itu menjadi tanggung jawab masing-masing gitu, Pak, menjadi tanggung jawab masing-masing. Jadi karena suatu permasalahan setiap bagian atau setiap level itu permasalahannya beda-beda, Pak. Jadi kita bisa bagaimana melakukan suatu perbaikan berkelanjutan ke depan atau continuous improvement ke depannya yang lebih bagus. Jadi dengan kita mengidentifikasi suatu masalah, kemudian kita bisa membangun suatu penanganan risikonya yang baik, jadi antisipasi ke depannya kita memiliki suatu antisipasi yang lebih baik untuk ke depannya agar suatu kerugian atau suatu dampak yang kurang begitu baik ke depannya kita bisa atasi ke depan gitu. Menarik, Pak Lukman. Berarti risk management ini sudah menjadi budaya dan everybody itu wajib mengetahui. Nah, prakteknya, Pak, apakah perlu diciptakan reward and punishment untuk beberapa level dan praktisi mereka yang berhasil menerapkan risk management yang baik sehingga memberikan dampak positif bagi perusahaan? Iya, otomatis Pak, namanya suatu contohnya saja kalau misalkan kalau untuk di bidang marketing ya, kalau misalkan ada suatu risiko seperti kayak daya beli mengalami penurunan, ya kan. Kemudian kita harus antisipasinya bagaimana gitu penanganan sih. Terus kemudian kalau ada suatu persaingan, ada suatu kompetitor baru, kita harus menghadapinya bagaimana. Jadi eh, untuk reward dan punishment-nya itu sangat berbeda-beda, Pak, jadinya. Jadi apakah ini kesalahan itu dampaknya itu dari kondisi eksternal atau kondisi internal? Kalau yang kondisi eksternal itu kan agak susah. Ada juga post major juga agak susah juga, Pak, gitu. Kecuali memang kondisinya itu faktornya dari internal gitu. Kondisi internal apakah dari suatu polisi yang SOP yang kita buat yang mengakibatkan suatu dampak. Tapi kalau risiko ini terbagi dua, ada yang dari kondisinya dari eksternal, ada juga yang dari internal. Jadi kalau kondisi eksternal memang agak susah Pak gitu Pak. Dan kita prediksinya juga biasanya kita sudah prediksi. Nah, kemudian ya maka itu kita perlu nyala suatu antisipasi ke depannya gitu. Selalu ada apa ya, Pak ya, mengkaji ya. Kalau eksternal nggak bisa kita kendalikan. Berarti artinya kita harus persiapan internalnya yang antisipasi harus lebih baik ya, Pak.
Ya betul Pak, betul, betul. Jadi, eh, tapi sekarang ini di dunia itu ketidakpastiannya lebih banyak dari eksternal Pak. Jadi, Iya, iya. ya contohnya seperti geopolitik tension, ya kan, seperti kayak Ukraine War di tahun 2022. Mungkin banyak orang yang tidak menduga hal ini terjadi. Kemudian berlanjut lagi di 2023 terjadi eskalasi geopolitik tension yang tinggi juga di Timur Tengah. Ya ini juga yang kita juga tidak berharap terjadi seperti itu. Tapi suatu geopolitik tension yang tinggi juga membuat juga akhirnya akibatnya jadi kondisi secara eksternal risikonya menjadi tinggi gitu Pak. Menarik. Kalau industri dalam negeri, bagaimana Bapak melihatnya? Resiko-resiko apa yang eh, menurut kajian Pak Lukman yang harus diantisipasi? Ya, kalau di kondisi dalam negeri Pak ya, itu yang simpel aja yang seperti risiko keuangan dan risiko operasional saja Pak gitu. Cuman ada beberapa misalkan bahan baku kalau misalkan kita import otomatis kita juga mengalami risiko dari kondisi eksternal gitu Pak. Dan kondisi makro perekonomian juga kita juga ada pengaruh juga, kemudian juga risiko dari peraturan pemerintah juga bisa juga eh, mempengaruhi eh, mempengaruhi perusahaan juga Pak gitu. Menarik Pak Lukman. Kalau Ya. cerita tentang yang dari boleh disimpulkan adalah everybody is a risk manager, artinya semua orang itu harus peduli terhadap risiko dari mulai hal yang kecil dan diciptakan value-values atau budaya yang akan aware atau menjadi sebuah behavior yang selalu menganggap risiko adalah sesuatu yang harus kita pelajari, antisipasi dan diselesaikan atau problem solving terhadap risiko yang ada sehingga bisa di-converting menjadi opportunity ya. Karena setiap risiko pasti ada peluang ya Pak Lukman ya. Iya, betul. Jadi kita sedia payung sebelum hujan, Pak. Jadi risiko itu bisa memberikan suatu ancaman, tapi juga bisa menciptakan suatu peluang. Yang tadi saya sebut juga waktu pada saat pandemi COVID, ya kan, itu suatu ancaman. Tapi juga bisa menjadi peluang dengan adanya pandemi, kita bisa ada namanya kelas online, Iya. kemudian juga ada meeting online, kemudian juga ada online food delivery, Pak, ya kan. Online food delivery otomatis kan bisa meningkatkan penjualan makanan ya kalau di perusahaan kami otomatis pemakaian kemasan plastik otomatis lebih banyak gitu Pak. Menarik Pak Lukman. Jadi artinya memang risk management yang tertata dengan baik, maka kita tidak akan terjadi kesalahan atau mungkin kerugian yang fatal pertama ya. Iya Kemudian Pak. dengan risk management yang baik, ada risk, ada opportunity. Artinya kita juga akan melihat di sisi risiko pasti semua orang akan menghadapi masalah yang sama. Di sisi keadaan risiko yang semua orang ketakutan terhadap potensi risiko, maka ada opportunity untuk menyelesaikan risiko itu. Maka dapatlah peluang untuk inovasi, improvement ke depan yang lebih baik. Artinya risiko ini adalah bukan dihindari, tetapi kita hadapi, kita perkecil, dan kemudian kita converting menjadi opportunity yang baik bagi perusahaan ke depannya. Seperti itu Pak ya. Everybody is a risk manager. Harus ya, jangan takut terhadap risiko, karena sebuah perusahaan mau berkembang laju dengan kecepatan yang sangat tinggi, pasti akan berisiko juga. Demikian juga kalau kita uh, kecepatan tinggi juga risiko juga, tapi dengan persiapan yang baik, kemudian kendaraan yang maintenance dengan baik, Ya. kemudian spare part suku cadang dan sebagainya terjaga dengan baik, maka tingkat keamanan juga akan lebih tinggi. Seperti itu Pak Lukman ya. Ya, mengurangi dampak kerugian Pak jadinya. Ya. Nah, Oke, menarik Pak Luman. Tidak terasa ya, kita sudah bahas banyak mengenai risiko-risiko, dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya untuk dapat antisipasi dan memberikan di semua risiko juga ada peluang, sehingga kita doakan juga perusahaan Bapak Ibu sahabat Tribuners semakin maju dan berkembang ke depannya, tetapi dengan memperhatikan risk dan kemudian opportunity yang ada. Pak Lukman Hakim, sebagai penutup, tips dari Bapak untuk sahabat Tribuners yang selalu menanti Bapak. Silakan Pak. ya, terima kasih Pak Janiat, ini pertanyaan bagus.
Jadi kita harus pertama kali adalah sedia payung sebelum hujan, Pak. Hope for the better but prepare for the worst, ya kan? Kita bisa harus membangun seperti budaya risiko yang baik, ya kan? Kita kalau bisa menciptakan suatu risiko yang terukur, karena risiko risiko itu kita harus bisa mengantisipasinya, Pak. Jadi dari identifikasi risiko, kemudian kita bisa membangun suatu organisasi yang berbasis organisasi yang peduli terhadap risiko, ya kan? Jadi membentuk, apalagi bisa kita membentuk suatu budaya risiko yang baik. Jadi everybody is risk manager. Jadi maka itu kita bisa mengantisipasi risiko ke depan, terutama risiko yang paling terberat adalah risiko yang dari eksternal, Pak. Karena eksternal yang penuh ketidakpastian, ya kan, uncertainty-nya juga cukup tinggi sekali gitu. Kemudian kalau kita sudah menyiapkan sudah tahu antisipasinya, kemudian kita sudah bisa membangun suatu penanganan risiko yang baik, otomatis kita bisa mengurangi suatu dampak kerugian yang lebih kecil. Jadi risikonya jadi lebih terukur lagi, Pak, lebih terukur, dan kita bisa melakukan ke depannya juga apa namanya, suatu perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement dalam menangani suatu risiko. Itu aja, Pak. Baik, Pak Luman, terima kasih untuk sharingnya. Semoga ini menjadi apa ya, sebuah pembelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Saya yakin, saya percaya ini pasti akan bermanfaat bagi sahabat Tribuners yang untuk memanajemen risiko, baik itu risiko perusahaan UMKM maupun perusahaan-perusahaan yang sudah berskala menengah ke atas. Semoga pembelajaran ini, pemaparan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih sekali lagi Pak Lukman untuk waktunya sharing kepada sahabat Tribuners. Kepada sahabat Tribuners, nantikan episode Inspirasi Bisnis setiap Jumat jam 10 pagi yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih Pak Sianget, Pak. Terima kasih.